Salam Gloria. Kembali lagi bersama dengan saya Albertus Lalung dari Distrik Tanjung Selor, Koordinator Ranting Berau Kalimantan Timur, di Senyum Pagi THS THM. Senyum Pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menembuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita hari ini, janji Tuhan pasti digenapi. Rekan-rekan anggota sekalian dimanapun berada, memuji Allah sudah sepatutnya dilakukan oleh umat Tuhan. Apalagi Allah terus berkarya ajaib dalam hidup kita. Dia yang sungguh luar biasa berkenan melawat kita. Bagaimana mungkin kita menutup mulut untuk membisu? Sakaria juga menaikkan pujian kepada Allah untuk perbuatan ajaib Allah di dalam keluarga Sakaria, bagi sanak keluarga Sakaria dan Elisabet. Kelahiran anak mereka menunjukkan bahwa rahmat Tuhan sungguh besar bagi mereka. Yang menjadi sukacita Sakaria tidak hanya kelahiran anaknya, tetapi juga kedatangan dia yang jalannya dipersiapkan oleh Yohanes. Kedatangannya dan karya penyelamatan yang dilakukannya sudah cukup untuk memicu pujian dan ucapan syukur dari Sakaria ini. Pujian Sakaria merupakan salah satu pujian terindah dalam Injil Lukas. Isi pujian Sakaria ini adalah: yang pertama, Allah berkenan melawat umat Israel, padahal Ia Maha Tinggi dan Maha Kudus. Dia melawat melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang membebaskan umatnya dari segala belenggu musuh dan dosa, sehingga mereka boleh memiliki ibadah yang benar dan sejati. Ia telah menggenapi janjinya kepada Abraham mengenai keturunan, kepada Daud akan Raja Mesias, dan juga kepada Nabi tentang kedatangan Mesias. Yang kedua, Allah berkenan melawat umat manusia bagaikan fajar menyingsing.
pada ayat 78, lawatan Allah tidak berhenti hanya pada orang Yahudi, melainkan meluas kepada seluruh umat manusia yang berada dalam kegelapan, dosa, dan belenggu maut, agar mereka boleh melihat terang Yesus dan mendapatkan keselamatan. Sakaria juga memuji Allah karena berkenan memilih dan mengutus anaknya merintis jalan bagi kedatangan Mesias melawat umatnya. Dia dengan penuh otoritas dan keberanian menyampaikan berita pertobatan agar orang bertobat dari dosa mereka dan mendapatkan pengampunan Allah. Maka mereka boleh mempersiapkan dalam menerima rahmat dan belas kasih Tuhan yang memimpin mereka kepada kehidupan yang kekal dan penuh damai sejahtera. Lawatan dari Allah itu akan disambut dengan pertobatan sejati dan akan dilanjutkan dengan ibadah sejati. Sakaria dan Elisabet adalah orang tua yang bersuka cita karena anak-anak mereka dipakai untuk mempersiapkan jalan baginya dan menjadi kabar sukacita kepada umat manusia. Banyak orang tua yang mengalami sukacita seperti itu ketika anaknya bertumbuh dalam iman dan dipakai Allah bagi kemuliaannya. Sukacita terbesar dalam kehidupan kita adalah saat kita menyadari bahwa Allah melibatkan atau memakai seluruh keberadaan kita dalam rencananya. Allah berkenan melawat kita melalui cara, salah satunya dengan menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Karena itu, mari siapkan diri kita untuk menerima lawatannya, selalu siap sedia untuk dipakai menjadi alat tangan Tuhan untuk memimpin orang lain kepada Yesus, agar kita bersama-sama hidup menikmati damai sejahtera dalam pengampunan Allah. Semoga demikian. Amin.